Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neska Mutiara Istri dengan NIM 12070300028. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan gitu ya tentang rangkaian yang sudah saya buat di modul 8, yaitu counter timer 7 segment atau stopwatch dengan menggunakan 7 segment sebagai yang nantinya menampilkan waktunya gitu. Nah, di sini sudah saya buat rangkaian dari counter timernya gitu ya. Ini saya juga menggunakan push button untuk nantinya dapat mereset waktu yang sudah ditampilkan di 7 segmennya. Nah, di sini saya menggunakan 3 7 segmen. Ini masing-masing untuk kaki-kaki dari 7 segmen itu terhubung gitu ya. Seperti ini contohnya untuk B terhubung ke B di 7 segmen yang kedua dan juga yang ketiga. Kemudian ini berlaku untuk kaki-kaki yang lain gitu. Tetapi untuk kaki common itu terwakilkan oleh terminal 2, di mana terminal 2 di 7 segmen, di 3 7 segmen ini nantinya terhubung ke pin dari 11, 12, 13 di Arduino gitu. Nah, untuk kaki B ini terhubung ke pin 1, kemudian untuk A ini terhubung ke pin 0, kemudian untuk F ini terhubung ke pin 5, kemudian G ini terhubung ke pin 6. Nah, untuk E, D, dan juga C ini sama, ini terhubung ke pin-pin yang ada di Arduino. Kemudian untuk pin DP ini kita tidak gunakan, karena yang dot ini itu tidak kita gunakan untuk counter timer 7 segmen ini. Nah, untuk push buttonnya itu sendiri, ini untuk terminal 1A ini terhubung ke pin 2 sebagai pin interrupt, kemudian terhubung juga ke resistor dan juga terhubung ke ground. Sedangkan untuk terminal 2A ini terhubung ke VCC. Nah, ini rangkaian VCC terhubung ke pin 5 volt dari Arduino dan juga untuk ground terhubung ke ground dari Arduino. Kemudian kita masuk ke pemrogramannya. Nah, di sini ada pendefinisian untuk input 7 segmen dan juga ground 7 segmen. Nah, ini untuk integer in 7 segmen ini terhubung ke pin Arduino, yaitu pin 0, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian untuk ground 7 segmen itu terhubung ke 3 pin, yaitu 11, 12, dan 13. Kemudian di sini ada byte number. Ini itu kita menggunakan logika 1 dan 0 untuk membuat angka yang tampil di 7 segmen. Nah, di sini untuk B itu sendiri itu sebagai read atau pembacaan gitu, atau write ya. Untuk DP sendiri ini kita tidak hubungkan karena kita tidak menggunakan dot yang ada di 7 segmen. Kemudian untuk G ini terhubung ke pin 6, F pin 5, E4, D3, C7, B1, dan A0. Kemudian di sini ada byte pembacaan untuk 0 sampai dengan 9. Di sini untuk ini untuk yang 0 semua ini itu sebagai fungsi interrupt yang terhubung ke pin 2. Kemudian di sini ada penintegeran untuk detik puluhan, dan juga detik satuan. Kemudian di sini ada integer menit sama dengan 0. Kemudian di sini juga karena kita menggunakan push button, maka di sini ada integer push button, integer stopper 0. Nah, ini dimana nantinya ketika
counter timer 7 segment ini disimulasikan, ini akan tampil menitnya itu 000 di 7 segmen pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini ada external volatile unsigned long timer 0 menggunakan perintah milis ya. Kemudian di sini untuk void setup ini ada pin mode in 7 segment itu sebagai output. Kemudian pin mode ground 7 segment itu sebagai output juga. Kemudian di sini ada pin 2 itu sebagai input, yaitu di mana pin 2 ini adalah push buttonnya gitu sebagai inputnya untuk counter timer 7 segment ini. Kemudian di sini menggunakan fungsi attach interrupt digital pin to interrupt 2 ini sebagai push button. Ini tuh push button dengan perintah yang digunakan itu rising. Kemudian di sini ada void loop jika stopper sama dengan 0 atau di mana ini tuh perintah untuk yang pertama gitu. Di mana 7 segmen pertama, kedua, dan ketiga itu menunjukkan angka 0. Di sini ada detik satuan sama dengan 0, detik puluhan 0, menitnya juga 0. Display number, detik satuan, detik puluhan, menit, kemudian ada reset milis. Kemudian ini ada perintah yang kedua, jika else if stopper sama dengan 1, maka detik sama dengan milis per 1000, counter waktu detik, display number, detik satuan, detik puluhan, dan menit. Kemudian untuk stopper 2 juga, ini display number, detik satuan, detik puluhan, dan juga menit. Ini tuh yang nantinya memfungsikan push button gitu. Ketika ditekan satu kali maka stopwatch akan berhenti gitu penghitungan waktunya, atau runningnya akan berhenti. Kemudian ketika diklik lagi maka stopwatch akan mereset, mengulang lagi menjadi detik satuan, detik puluhan, dan menitnya itu kembali ke menunjukkan angka 0 gitu, atau kembali lagi ke awal. Kemudian di sini ada void reset milis, no interrupt, timer 0 milis sama dengan 0 interrupt. Kemudian di sini ada void counter waktu integer detik, detik satuan, kemudian detik puluhan, ini detik per 10. Jika detik puluhan lebih dari 5 maka itu akan reset milis, detik satuan 0, detik puluhan 0, kemudian menitnya bertambah 1. Jadi jika nanti difungsikan maka 7 segmen yang ketiga ini akan berubah gitu, berubah sesuai dengan yang diprogramkan gitu, bertambah 1 setiap detiknya gitu. Kemudian di sini ada void display number, integer, detik satuan, detik puluhan, dan juga menit. Di sini ada digital write ground 7 segmen ini sebagai output untuk 0, 1, dan 2. Berarti ini 7 segmen 0, 1, dan 2. Ini untuk yang pertama ini berarti untuk menit gitu ya. Untuk menit ini maka 7 segmen pertama atau 0 ini akan dalam keadaan low, sedangkan yang duanya ini akan high, menunjukkan high. Kemudian untuk yang kedua ini, di sini untuk 7 segmen pertama ini akan high, kemudian yang tengah low, dan yang terakhir itu high. Ini adalah port number detik untuk detik puluhan. Kemudian untuk port number detik satuan, maka itu kondisinya adalah yang pertama high, yang kedua adalah high, yang ketiga adalah low. Kemudian di sini juga ada void stop, stopper bertambah 1. Itu jadi setiap nantinya akan berubah dengan bertambah 1. Kemudian untuk if stopper sama dengan 3, kemudian di sini ada stopper 0. Jadi di mana nanti ini akan push button ini selain untuk melihat nilai akhirnya gitu, akhir dari stopwatch-nya, maka di sini juga stopwatch ini berfungsi untuk mereset. Jadi stopwatch ini ketika diklik kembali push button-nya akan mereset kembali ke waktu di mana menunjukkan menit, detik satuan, detik puluhan, dan menitnya itu menunjukkan angka 000 gitu. Mungkin kita langsung saja coba simulasikan.
Nah, ini untuk awal ini kita menampilkan detik satuan, detik puluhan, dan juga menitnya itu 0. Kemudian kita coba klik push button sekali. Nah, maka di sini untuk yang ketiga ini menampilkan nilai yang berubah atau bertambah 1 setiap detiknya. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita klik lagi push button, maka ini akan berhenti gitu untuk waktu yang sudah ditentukan, yaitu 20. Nah, ini ketika nanti push button kita klik lagi, maka stopwatch akan mereset kembali ke keadaan awal, yaitu 0, 0, dan 0 yang ditampilkan di 7 segmennya. Kita coba. Nah, ini ketika diklik lagi push buttonnya akan mereset stopwatch yang ditampilkan di 7 segmennya. Kemudian kita coba lagi untuk menghitung lagi waktunya. Ini sudah berjalan, kemudian kita klik lagi, maka ini akan terstop. Kemudian kita klik, maka akan mereset. Seperti itu. Jadi fungsi push button di sini selain untuk merunning dari stopwatch atau counter timer 7 segmen ini, kemudian push button ini juga berfungsi untuk memberhentikan penghitungan stopwatch, dan juga yang terakhir fungsinya sebagai reset atau mereset stopwatch agar bisa digunakan lagi dari awal gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk modul 8, yaitu rangkaian counter timer 7 segmen. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.